Oke, bisa kita mulai adik-adik? Bisa Kak. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, sebelumnya kita cek obat dulu kali ya, cek semangatnya dulu nih pagi hari energinya masih full ini nih. Kalau aku bilang apa kabarnya hari ini, kalian bilang saya sehat, cerdas, luar biasa. Gimana adik-adik kalau aku bilang apa kabarnya hari ini, kalian bilang Saya sehat, cerdas, luar biasa. Oke, kita mulai. Apa kabarnya nih adik-adik semua hari ini? Saya sehat, cerdas, luar biasa. Oke deh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya adik-adik. Perkenalkan, nama aku Nadia Indarwati Putri. Kalian bisa panggil aku Kak Nadia. Hari ini bersama Kak Nadia, kita bakal mencari tahu lebih dalam nih tentang salah satu penyakit nih adik-adik. Tapi sebelum itu aku mau bagian sedikit dulu untuk kalian baca-baca. Untuk kalian baca-baca sambil dengerin aku penyuluhan hari ini. Oke. Boleh kalian lihat? Makasih. Oke deh. Hari ini kita bakal belajar bareng. Kita akan belajar bareng tanpa bosan nih, tanpa bikin pusing deh pokoknya hari ini. Kita akan belajar tentang salah satu penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk atau yang biasa disebut dengan DBD atau demam berdarah dengue. Nah, ada yang pernah dengar nyamuk DBD atau ada yang pernah kena penyakit DBD di sini? Pernah kena. Oh, ada yang pernah kena tuh karena dia. Wah, ada yang pernah kena berarti sudah tahu dong ya gejala dan tandanya. Kalau gitu, untuk kita mencari tahu lebih dalam dan gimana nih cara buat melawan nyamuk jahat ini, yuk kita cari tahu bersama-sama. Kita cari tahu lebih lanjut nih. Kita cari tahu bersama-sama bagaimana cara penyakit itu menular, gimana cara penyakit itu apa aja tanda-tandanya. Terus juga penyakit itu bahaya nggak sih, karena dia penyakit itu bisa bikin kita kenapa nggak sih karena dia. Dan yang paling penting adik-adik, kita bakal mencari tahu nih. Yang pasti kita bakal cari tahu bagaimana cara kita supaya kita terhindar dari penyakit ini tentunya. Oke, tapi sebelum itu adik-adik, untuk kita mencari tahu dan berpetualang lebih jauh tentang DBD ini, sebelum kita mencari tahu lebih dalam tentang DBD ini, aku perlu waktunya 15 menit nih dari kalian. Apakah boleh? Boleh ya adik-adik? Boleh. Oke deh. Sebelum kita lanjut ke pembahasan inti juga, kalian boleh ya kalian bantu aku untuk jawab beberapa soal, beberapa pertanyaan yang akan aku kasih ke kalian. Untuk kalian jawabnya diri, boleh? Boleh. Oke, aku bagikan ya. Oke deh, sudah diterima ya nama kalian semua ya, udah di tangan kalian ya. Oke, sambil kalian ini bisa kalian kerjain dari sekarang. Oke, bisa di next slide-nya Kak Fatia. Oke, hari ini adik-adik kita kan tadi udah tahu ya kalau DBD itu namanya demam berdarah dengue. Nah, dengue itu apa sih Kak tadi? Dengue itu adalah salah satu virus yang dibawa sama nyamuk. Nah, nyamuk jahat nih. Nyamuk jahatnya namanya apa ya? Karena dia namanya nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk itu kalau misalkan gigi kalian, dia bakal nularin salah satu virusnya namanya virus dengue ya adik-adik. Nah, penyebabnya kalian bisa demam tinggi. Demam tingginya berhari-hari sampai kalian tuh nggak bisa ngapa-ngapain, atau demam kalian nggak turun-turun nih, atau bisa juga kalian pendarahan, bahkan juga memperburuk keadaan bahkan sampai kematian. Nah, bisa dilihat sih Fatia. Kita bakal cari tahu. Oke, selanjutnya cari ciri-ciri nyamuk DBD. Tadi ada yang bilang kalau nyamuk itu ada yang belang-belang nih karena dia. Betul, nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk jahat, dia itu warnanya belang-belang hitam dan putih. Tapi ingat, ini nyamuk ya, bukan zebra, oke? Nyamuknya, badannya dan kakinya itu warnanya hitam dan putih adik-adik. Dia juga suka menggigit pagi dan sore hari. Jadi kalau misalkan adik-adik lagi beraktivitas atau lagi main di pagi dan sore hari, kalian harus hati-hati nih sama nyamuk ini karena lagi berkeliaran di
sekeliling kalian atau di lingkungan kalian, rumah-rumah kalian yang lagi aktif di pagi dan sore hari. Dan juga nyamuk DBD ini dia tuh suka hidup di air bersih atau genangan air nih adik-adik. Contohnya tuh kayak apa kan dia? Contohnya kayak bak mandi. Makanya kalian harus meras bak mandi. Terus juga pas bunga kalau ada airnya itu kalian harus rutin dibersihin atau kalian ganti ulang airnya. Terus juga ada kalian bekas kalau yang ada di jalan bekas terus dia jadi tempat penampungan air itu bisa jadi tempat pembiakan nyamuk. Bisa di next kan berarti ya? Oke, selanjutnya tadi kan ada yang bilang kalau ada yang pernah kena DBD nih pasti udah tahu nih gejala, tanda dan gejalanya nih adik-adik. Tapi sebelum itu kita bakal bermain dulu nih adik-adik. Kita main sama-sama yuk sebelum lanjut ke tanda dan gejalanya. Jadi kalau misalkan aku bilang nyamuk gigit pagi hari, kalian bilang awas gigit sambil pegang lengan kalian di sini, oke? Oke. Kalau aku bilang nyamuk gigit siang hari, kalian bilang ayo berlindung sambil tangan kalian mengepal di depan muka, oke? Terus juga kalau aku bilang nyamuk gigit pagi dan sore hari, kalian bilang awas nyamuk DBD, oke? Oke deh, baru kita mulai. Boleh berdiri adik-adik? Boleh. Oke, ayo kita mulai ya. Oke. Oke deh. Sudah siap adik-adik? Siap. Oke. Siap, kalau gitu kita cek ombak dulu ya. Kalau aku bilang nyamuk gigit pagi hari, kalian bilang awas digigit. Oke, terus kalau aku bilang nyamuk gigit pagi hari, kalian bilang Awas lindungi. ayo berlindung. Kalian bilang ayo berlindung. Oke, ayo berlindung. Saya bilangannya kayak gini, oke? Oke, kalau satu lagi nih, kalau aku bilang nyamuk gigit pagi dan sore hari, kalian bilang awas nyamuk DBD. Tepuk tangan di depan. Oke, kita mulai ya adik-adik. Ini kita belajar sambil bermain. Nyamuk gigit pagi dan sore hari, awas nyamuk DBD. Wah, ada yang satu kak. Oke, kita mulai lagi ya. Nyamuk gigit pagi hari, awas digigit. Oke, satu lagi ya. Nyamuk gigit siang hari, ayo berlindung. Oke, tangan dulu kita semua. Oke deh, makin semangat nih santai hari ini. Selanjutnya ke tanda dan gejala DBD, udah makin semangat dong. Kalau gitu, untuk dengar penyuluhan hari ini. Kita lanjut ke tanda dan gejala DBD nih. Demam yang pertama itu ada demam tinggi mendadak. Tubuh kalian itu tiba-tiba tinggi banget demamnya, jadi 40 derajat ke atas nih kak, atau 40 tapi nggak turun-turun nih kak selama beberapa hari. Terus juga kalian sakit banget kepalanya nih sampai dari mata nih karena dia berarti itu udah ada tanda dan gejala DBD tuh. Terus juga mimisan atau gusi berdarah, dan juga kalian ngerasain yang namanya nyeri otot dan sendi. Juga ada juga yang terakhir yaitu bintik merah di kulit, kayak bintik-bintik kayak habis digigit nyamuk tapi dia nggak ada airnya ataupun nggak dia kalau di usap kayak ini dia nggak keras apapun, kayak nggak sakit tapi itu jadi tanda dan gejalanya. Oke deh. Kalau kalian udah dari yang tadi tanda-tanda yang tanda dan gejala bisa direvisi sebelumnya apa ya? Tanda dan gejala sebelumnya di awal. Buat dengan gejala. Oke, dari yang tadi kita sebutin tadi ada yang namanya demam tinggi mendadak yang berhari-hari itu. Terus juga sakit kepala, mimisan, bintik merah di kulit. Terus juga kalian nyeri otot dan sendi. Nah itu tuh bisa salah satu tanda dan gejala DBD. Kalau kalian udah ngerasain tanda dan gejala itu, kalian harus segera langsung, jangan ragu, jangan pernah ragu untuk langsung bilang ke orang tua kalian ya adik-adik. Oke, bisa dilanjut ke Matias. Oke, cara mencegahnya gimana nih kak supaya aku nggak terkena DBD, supaya aku nggak rasanya demam tinggi, supaya aku nggak sakit nih kak. Cara melawannya atau cara mencegahnya, itu kita bisa lakuin 3M+, namanya 3M+. 3M+ itu berarti M-nya ada 3 ya kak. M-nya itu ada 3. Yang pertama itu M-nya itu menguras. Artinya menguras apa nih kalian? Karena dia menguras itu artinya kita tuh bisa menguras tempat
tempat penampungan air atau bak mandi kalian selama 1 minggu itu sekali ya adik-adik. Terus juga yang kedua, menutup rapat wadah air. Menutup wadah air itu kayak tempat minum, kalau sekalian minum kalian segera tutup. Terus juga atau tempat penampungan air di hujan-hujan drum-drum yang biasa buat nampung air, itu kalau bisa kalian segera tutup kalau kalian habis ngambil airnya. Terus juga yang ketiga, M-nya apa tuh kan ada yang ketiga, M itu mendaur ulang atau memanfaatkan. Jadi kalau misalkan di rumah kalian ada barang-barang atau di jalan-jalan itu ada tempat-tempat kayak ban mobil, ban sepeda, terus juga kaleng bekas, botol kaleng, terus juga botol minum, itu tuh kalau bisa kalian daur ulang ban bekas-bekas itu menjadi salah satu hal yang bermanfaat. Misalkan kayak tempat untuk naruh barang dan lain sebagainya, atau ayunan untuk ban mobil kan bisa ya. Terus habis itu setelah itu supaya apa nih, karena dia harus kita manfaatin barang-barangnya, kita daur ulang buat apa? Supaya kita mencegah untuk si nyamuk jahat itu berkembang biak di sana di penampungan air atau genangan air yang bisa jadi tempat dia berkembang biak di ban-ban itu atau botol atau kaleng-kaleng yang ada di rumah kalian itu. Bisa di next seperti ya. Oke, plusnya apa ya? Karena dia kan tadi juga ya, plusnya kalian harus lakuin beberapa hal ini. Yang pertama, kita harus pakai kawat di jendela rumah nih supaya nyamuk-nyamuk itu nggak bisa nerobos sama kalian. Terus juga itu pakai kelambu, kalau pasang kelambu di tempat tidur kalian supaya kalau kalian mau tidur nyamuk itu nggak bisa nerobos kalian dan gigit kalian di malam hari. Terus juga usahakan untuk nggak menggantung bajunya dia. Gimana? Kenapa nih kalau kita nggak menggantung baju? Tadi kita kelupaan kalau misalkan ciri-ciri nyamuk DBD itu dia juga tinggal di tempat yang gelap dan juga lembab adik-adik. Jadi salah satu pencegahannya adalah tidak menggantung baju. Artinya kalau nyamuk itu digantung, apalagi yang baju bajunya itu digantung itu banyak banget, itu kan lembab dan juga gelap adik-adik. Jadi usahakan kita untuk tidak menggantung baju. Terus juga kita pakai lotion anti nyamuk atau yang bisa disebut dengan autan biasanya. Kita pakai autan supaya nyamuk itu nggak bisa nanti gigit kalian, supaya kita nggak jadi terkena DBD. Bisa di next kita ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita udah ini nih kak, wah aku ngerasain kalau aku tuh punya tanda gejala DBD nih kak, kok badan aku rasanya panas tinggi terus nih kak, beberapa hari nggak turun-turun demamnya, atau kak di tangan aku ada bintik-bintik merah nih kak, atau ruang-ruang merah habis gigit nyamuk. Pertama-tamanya gimana nih kak? Nah, penanganan pertamanya nih adik-adik, yang pertama yang pasti kalian jangan ragu untuk langsung bilang ke orang tua kalian kalau kalian ngerasain ini dan ngerasain itu, terutama untuk nyamuk DBD. Terus juga minum air yang cukup supaya kebutuhan mineral di tubuh kalian itu tercukupi. Terus juga jangan beri obat sembarangan, artinya kalian jangan minum obat sembarangan adik-adik. Apalagi kalau kalian minum obat yang mengandung aspirin, contohnya kayak ibuprofen adik-adik. Jadi kalau misalkan kalian saya demam tinggi, terus kalian ngerasa kalian mau minum obat nih supaya demamnya kalian turun, usahain kalian nggak minum ibuprofen karena ibuprofen itu bisa mengandung aspirin. Adik-adik, tadi tuh kenapa ya kak? Kenapa kita nggak boleh minum ibuprofen? Karena ibuprofen itu mengandung aspirin. Aspirin ini salah satu zat yang bisa bikin kalian sakit nih adik-adik. Kenapa aspirin bikin kita sakit? Karena kalau misalnya kalian minum ibuprofen saat kalian lagi kan itu tanda gejala DBD, kita nggak tahu apa tanda gejala itu tanda gejala DBD mengarah ke DBD, kita ada yang tahu. Jadi usahakan kalian jangan minum ibuprofen saat kalian merasakan tanda-tanda gejala tadi. Karena apa? Karena aspirin itu bisa memperburuk keadaan kalian atau kalian bisa makin parah nantinya. Dan kalau misalnya aku udah ngerasa aku nggak kuat nih kak, aku udah nggak tahu lagi mau ngapain apa, udah nggak ketemu lagi nih kak, atau wah gimana ya kak? Wah, kalian harus segera bawa ke puskesmas atau klinik atau rumah sakit terdekat untuk ditangani sama dokter dan perawat di sana. Bisa di next kak? Oke, tadi kita udah bahas beberapa pembahasan yang udah kita cari tahu tentang apa itu DBD, terus juga kita akan cari tahu tentang cara mencegahnya, terus juga tanda gejalanya dan lain sebagainya. Sebelum itu ayo kita ingat kembali kita ingat kembali apa itu DBD. Ayo tahu apa itu DBD? DBD virus nyamuk. DBD tahu deh, penyakit
yang disebabkan oleh nyamuk. Nah betul, menyebabkan juga oleh virus adik-adik. Virusnya namanya virus apa? Dengue. Ya betul, terus lagi. Terus apa gejalanya? Gejalanya apa aja tuh adik kalau ngerasain itu? Panas. Panasnya berkepanjangan atau cuma sehari doang? Berkepanjangan. Terus juga gimana nih cara mencegahnya? Cara mencegahnya kita lakuin apa tadi 3 bos? Menguras, menutup, memanfaatkan dan menjauhkan atau memanfaatkan. Betul, nah tuh keren semuanya dari semua di sini. Dan yang keempat nih, yang terakhir gimana cara bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau ada yang terkena, hal yang pertama yang harus kita lakuin apa tadi? Apa pertolongan? Nah betul, kasih tahu ke orang tuanya, wah mau aku sakit nih, sama lagi, satu lagi deh, kalau mau sakit. Nah betul, rumah sakit supaya ditengahin sama dokter sama susternya itu. Terus juga bisa di next, yang ketiga. Wah keren banget kalian semua hari ini. Sebelumnya sebelum tutup semuanya hari ini, aku punya jargon nih. Kalau misalnya aku bilang, ayo lawan DBD, kalian bilang bersih rumahku, sehat tubuhku. Oke? Kalau aku bilang, ayo lawan DBD, kalian bilang bersih rumahku, sehat tubuhku. Oke, kita teriak sama-sama ya teman-teman. Oke deh. Ayo